Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Warta lisan pada hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Yang pertama, kebaktian pada hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Kebaktian di Bakal Jemaat dilayani oleh Penatua Heru Subagio dan Bapak A.R. Dombas. Mengundang anggota jemaat dan simpatisan dalam kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dan akan dilayani sakramen perjamuan kudus pada pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Bagi yang akan hadir, dimohon terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui grup WA GKI Wonosobo dengan menghubungi Penatua Dodi Kalbuadi di nomor HP 081 229 69191 yang akan mulai dibuka pendaftarannya pada Minggu 28 Maret tahun 2021 dan pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kebaktian Minggu Paskah pada tanggal 4 April 2021 diselenggarakan dalam nuansa etnis Jawa dan akan berlangsung pada pukul 6 pagi, 9.30 dan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang akan hadir, kami himbau untuk dapat mengenakan pakaian adat Jawa atau batik. Amplop aksi puasa Paskah akan dikumpulkan pada kebaktian Minggu Paskah 4 April tahun 2021. Bagi yang tidak hadir dalam kebaktian di gereja, dapat menitipkan di kantor TU atau pada salah seorang anggota majelis jemaat. Paskah Sekolah Minggu akan diselenggarakan secara live streaming atau Zoom meeting pada Minggu 11 April tahun 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan dan kerjasama segenap orang tua untuk mendampingi putra-putrinya dalam acara ini. Terima kasih. Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan sakramen baptis anak pada kebaktian Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Kepada anggota jemaat yang akan mengikut sertakan putra-putrinya untuk dilayani baptis kudus anak, dimohon agar mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang sudah disediakan di meja depan dekat pintu masuk gereja dan di kantor TU. Formulir yang sudah diisi beserta lampirannya agar diserahkan ke kantor TU GKI Wonosobo pada hari atau jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang akan mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftarkan diri ke kantor TU GKI Wonosobo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Katekisasi akan dimulai pada bulan Mei tahun 2021. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Bina pranikah bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahannya pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan April tahun 2022 akan dimulai pada bulan Mei tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, calon mempelai dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti bina pranikah melalui kantor TU GKI Wonosobo. Sedangkan persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Warta selengkapnya dapat Ibu baca melalui warta jemaat yang sudah disediakan di depan pintu gereja.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palem dan sengsara. Dalam kesengsaraan dan derita di depan mata, kita tetap berpengharapan. Mari memulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Minggu Palem atau Minggu Sengsara adalah waktu bagi gereja, bagi kita semua untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Tanaman palem menggambarkan kehidupan dan pengharapan seperti yang terdapat dalam Markus 11 ayat 19. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saat ini mari kita datang dengan segala kejujuran kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam keterbatasan kami, di dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyadari di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami mengecewakan Engkau. Seringkali kami berbuat hal yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih tidak peduli terhadap sesama kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih seringkali egois, masih memaksakan kehendak, masih berusaha mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Ampuni kami juga sebagai gereja Tuhan, apabila kami masih perlu menyebarkan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang di sekeliling kami. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang.
ngengat akan memakan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, dan dengan keterbatasan kami, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin kami di dalam mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami tidak mencoba untuk mengerti firman-Mu dengan akal pikiran kami sendiri, tapi biarlah hikmat dari Engkau yang menuntun kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 14 dimulai dari ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyainya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama di hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota.
Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, yang sini nih udah hafal jawabannya. Seperti biasa, kalau saya menyapa Bapak Ibu, jawabannya adalah pagi, pagi, semangat. Itu ya Bapak Ibu, saya mau menyapa Bapak Ibu sekali lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palem dan Minggu Sengsara. Nah, kita akan sama-sama lihat apa sih yang ingin Tuhan sampaikan di dalam minggu ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, Minggu Palem. Minggu Palem sekaligus Minggu Sengsara. Nah, pada minggu ini gereja mengenang peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Ketika Yesus datang dan dielu-elukan banyak orang. Minggu ini juga sekaligus minggu pembuka pekan suci. Jadi pekan ini, pekan yang akan datang ini adalah pekan suci sebutannya. Lalu kenapa sih pohon palem? Karena pohon palem adalah lambang perdamaian kehidupan, kemenangan sekaligus pengharapan. Dan palem ini adalah pohon yang cukup universal. Orang-orang di berbagai belahan dunia hampir semuanya mengetahui pohon palem. Dan hampir di semua tempat ada pohon palem. Apalagi di Indonesia, pohon ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan kita hari ini kita akan melihat tentang 4 plot cerita yang disampaikan oleh penginjil Markus di dalam Markus 14. Ada 4 plot cerita. Yang pertama kita melihat bagaimana imam kepala dan ahli Taurat berusaha menjatuhkan Yesus. Lalu ketika peristiwa itu terjadi, ada peristiwa lain juga yang terjadi, yaitu Yesus diurapi. Tapi di sisi lain ada peristiwa yang cukup ironis. Salah seorang murid Yesus justru mengkhianati Yesus, yaitu Yudas. Dan terakhir Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid. Kita akan sama-sama mempelajari plot-plot ini satu persatu. Kita akan sama-sama melihat apa yang dimaksud dalam bacaan kita hari ini. Konteks yang pertama kalau kita melihat
plot yang pertama Bapak Ibu. Sangat kuat sekali konteks politik yang ditunjukkan. Politik seperti apa? Ketika Yesus semakin dikenal, ketika Yesus semakin banyak yang mengikuti, banyak pula yang gak senang sama Yesus. Sampai sekarang pun begitu ya. Kalau ada orang yang dikenal, ada orang yang mendapat perhatian, ada aja orang yang gak senang. Ada aja orang yang ngejulit biasanya. Nah, kalau bahasa sekarang tuh. Nah, siapa yang berusaha menjatuhkan? Yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berusaha menjatuhkan Yesus. Karena mereka gak senang nih. Yesus mendapat perhatian banyak orang dan banyak orang yang mengikuti perkataan Yesus. Bagaimana cara mereka menjatuhkan Yesus? Yaitu dengan cara tipu muslihat. Wah, bagaimana menjelekan Yesus, memutarbalikan fakta. Bagaimana mengubah image Yesus di mata orang-orang. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka harus melakukannya dengan cara tipu muslihat. Nah, seperti sekarang ya. Sekarang juga seperti itu. Kalau ingin menjatuhkan orang caranya gampang. Bikin aja hoax. Nah, hoax. Bikin aja berita-berita yang gak enak. Omongin aja orang itu di belakangnya. Nah, ada tipu muslihat yang dilakukan, yang direncanakan oleh mereka semua. Lalu apalagi? Mereka harus melakukannya sebelum hari raya. Kenapa sebelum hari raya? Supaya ada waktu untuk menghukum Yesus. Karena kalau mereka melakukannya pada hari raya, mereka gak mungkin. Justru mereka akan terlihat bersalah. Justru kelihatan banget nih mereka pengen menjatuhkan Yesus kalau mereka melakukannya pada hari raya. Dan kalau mereka menunda penghukuman ini setelah hari raya, bisa jadi Yesus mendapat pembelaan. Makanya sebelum Yesus mendapat pembelaan, mumpung orang-orang lagi pada emosi, harus segera dihukum. Dan rencana itu harus segera dijalankan. Nah, kita sudah mulai masuk nih. Coba Bapak Ibu bayangkan peristiwa pada waktu itu. Kejadiannya seperti apa? Nah, coba kita bayangkan sama-sama. Lalu apa lagi? Yesus mendapat penghormatan. Penghormatan melalui penuangan minyak narwastu. Pada waktu itu minyak itu adalah minyak yang harganya sangat mahal. Tapi di sini Yesus mengingatkan, kalau kita memiliki spiritualitas, jangan hanya memiliki spiritualitas sebatas simbolis saja. Apa itu spiritualitas simbolik? Spiritualitas yang terjebak pada simbol, bukan pada apa yang disampaikan oleh simbol itu. Makanya di sini Yesus juga mengingatkan, minyak ini emang harganya mahal, tapi jangan seperti itu alasannya. Kalau alasannya lebih baik uang itu digunakan untuk menolong orang miskin, kenapa nggak dari kemarin-kemarin nolongin orang miskin? Nah, artinya apa? Masih terjebak sama simbolnya nih. Terus apa lagi yang ingin disampaikan? Melalui peristiwa ini Yesus mengisyaratkan waktunya sudah dekat. Kenapa? Karena dia bilang, orang miskin ini selalu ada di sekitar kamu. Tapi aku adanya sebentar lagi, tinggal sebentar aku bersama-sama dengan kamu. Mungkin orang-orang pada saat itu belum mengerti ya Bapak Ibu. Kok Yesus ngomong seperti ini sih? Nah, tapi Yesus berbicara seperti itu untuk mengisyaratkan bahwa waktunya sudah dekat. Dan konteks yang ketiga adalah sebuah hal yang sangat ironis. Kita melihat antara cinta dan pengkhianatan. Nah, kayak judul sinetron ya. Cinta dan pengkhianatan, cinta dalam bentuk apa? Ketika Yesus melakukan perjamuan atau makan bersama dengan para murid. Di sini para murid menunjukkan cintanya yang begitu mendalam sama Yesus. Cintanya yang begitu kuat sekali sama Yesus. Sampai-sampai mereka bilang waktu Yesus berkata bahwa akan ada yang mengkhianati aku. Mereka bilang, bukan aku kan Tuhan? Bukan aku kan Tuhan? Nah, karena mereka ingin menunjukkan cintanya sama Yesus. Tapi di sisi lain,
ada Yudas yang mengkhianati Yesus. Apa yang dilakukan Yudas? Dia menyerahkan Yesus, memberitahukan keberadaan Yesus, supaya Yesus bisa ditangkap dan ditukarkan dengan beberapa keping uang. Hal ini cukup ironis. Bahkan Yudas pun ikut makan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan dia yang makan satu piring sama Yesus. Nah, sama seperti sekarang juga, kita nggak tahu siapa orang yang berusaha menjatuhkan kita, siapa orang yang berusaha menolong kita. Kadang orang-orang yang terlihat begitu mendukung kita, begitu dekat dengan kita, tapi tahu-tahu menjatuhkan. Kadang ada juga yang seperti itu. Itulah yang namanya manusia, Bapak Ibu. Nah, hari ini, pekan ini kita merenungkan apa, Bapak Ibu? Kita merenungkan tentang penguasaan diri melalui peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem ketika dia mendapat banyak pujian, banyak sambutan dari orang-orang. Kita melihat bagaimana Yesus sangat diagungkan, sangat dihargai. Tapi di satu sisi, Yesus juga menghadapi penolakan. Ada dua kubu nih. Ada kubu yang meninggikan Yesus, ada kubu yang menolak Yesus. Dan Yesus harus menghadapi keduanya. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap pujian dan penolakan ini? Nah, itulah yang ingin kita pelajari pada minggu ini. Sikap Yesus seperti apa menghadapi dua hal ini. Yesus tidak berbangga diri dengan segala pujian yang dia dapatkan. Yesus justru tidak meninggikan dirinya. Yesus justru tidak menunjukkan bahwa coba ayolah puji aku, puji aku. Nah, Yesus tidak membanggakan dirinya. Orang-orang menyambut dia karena orang-orang tahu apa karya yang dilakukan Yesus. Jadi bukan cuma dengan kata-kata ya, bukan cuma dengan kata-kata Yesus meninggikan dirinya supaya banyak orang menyambut dia. Dan Yesus tidak gentar dengan penolakan karena apa? Karena dia melakukan hal yang benar. Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal yang benar, bukan berarti kita akan selalu mendapat penerimaan. Justru ketika kita melakukan hal yang benar, bisa jadi kita akan menghadapi penolakan. Karena apa? Banyak orang yang gak setuju misalnya. Banyak orang yang kepentingannya terganggu. Banyak orang yang merasa tidak didengarkan lagi. Nah, tapi selama kita melakukan hal yang benar, jangan pernah takut. Seperti Yesus, dia tidak pernah takut karena dia melakukan hal yang benar. Dan apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Ketika Yesus mendapatkan semua itu, mendapatkan penolakan, Yesus tetap melakukan tugasnya dan menyatakan kehendak Tuhan. Meskipun apa? Meskipun dihianati, meskipun dijatuhkan, meskipun ditolak, Yesus tetap melakukan tugas dan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menerima hal-hal itu, anggaplah itu sebagai hal yang wajar. Dan satu lagi, tanamkan di pikiran kita bahwa Tuhan lebih tahu isi hati kita. Tuhan lebih tahu maksud kita. Tuhan lebih tahu ketulusan kita. Selama kita memiliki ketulusan, melakukan kebenaran, janganlah takut dengan penolakan. Janganlah takut dijatuhkan. Karena yang namanya dijatuhkan manusia itu wajar. Karena kita sama-sama berdiam di bumi ini. Hidup sama-sama manusia, dijatuhkan oleh sesama manusia itu wajar. Tapi ingat, meskipun kita dijatuhkan manusia, kita akan diangkat lebih tinggi lagi sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Jangan berpikir hanya untuk menyenangkan manusia saja, supaya tidak dijatuhkan, supaya tidak ditolak. Jangan seperti itu. Pilihlah Tuhan untuk melakukan setiap hal di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita juga belajar. Kita juga merenungkan
Melalui sikap Yesus ini kita merenungkan realita paradoks masa kini. Seperti hal yang dihadapi oleh Yesus, sangat paradoks sekali. Satu sisi dapat pujian, satu sisi dia menerima penolakan. Kalau kita kaitkan peristiwa itu dengan masa kini, kalau kita kaitkan sikap Yesus pada waktu itu dengan masa kini, kita akan melihat. Yang pertama, zaman sekarang banyak orang mau trending tapi nggak mau haters. Artinya apa? Nah, sekarang kan sering banget nih orang-orang berlomba-lomba membuat konten di media sosial. Wah, tujuannya untuk apa sih? Apalagi kalau bukan mendapatkan like, mendapatkan komen. Nah, berlomba-lomba bikin konten, bikin status, update story, supaya diperhatikan orang, supaya dipuji orang. Tapi kalau ada yang mengomentari, kalau ada yang mengkritik, langsung marah. Nah, banyak orang yang mau trendingnya aja, tapi hatersnya nggak mau. Nah, jangan narsis untuk pansos. Artinya apa? Jangan pernah meninggikan diri kita sendiri, membanggakan diri kita sendiri, atau menunjukkan apa nih yang kita punya, apa nih yang kita raih, ya apa nih yang kita capai. Hanya untuk mendapat perhatian dari orang lain. Supaya orang-orang melihat kita. Karena apa? Nggak ada gunanya. Yesus melakukan itu enggak kok. Yesus narsis enggak juga. Apakah ketika Yesus memasuki Yerusalem, Yesus langsung dada-dada seperti ini, ya kan, supaya disambut oleh orang-orang? Enggak. Dia datang dengan apa adanya, tapi orang menyambut dia. Kalau sekarang orang-orang mencari perhatian dengan membuat konten semenarik mungkin misalnya. Nah, kadang ada orang yang membanggakan diri sendiri supaya dipuji oleh orang lain. Misalnya, dia ngomong, saya ini udah begini-begini, saya ini udah begini-begini. Supaya apa? Supaya orang kagum. Dia menceritakan tentang dirinya. Kadang kita juga seperti itu, kita menceritakan tentang diri kita sendiri supaya orang lain kagum. Tapi tidak akan pernah bertahan lama. Karena apa? Karena kita semua, orang-orang pun pasti akan melihat bagaimana realitanya di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memang melakukan hal yang baik, pasti orang lain pun akan mengapresiasi dan akan mencontoh hal yang baik itu. Makanya jadilah trendsetter kebaikan. Melalui apa? Melalui tindakan, melalui hidup sehari-hari. Tanpa perlu, misalnya kita umbar-umbar di media sosial, tanpa perlu kita pamer-pamerkan di media sosial. Tanpa perlu kita umbar-umbar cerita kita di orang-orang sekitar kita. Bagaimana caranya kita menjadi contoh? Yaitu melalui kehidupan kita sehari-hari. Contohkanlah itu. Tidak usah diceritakan, orang pasti akan melihat. Yesus pun begitu. Dia tidak mengumbar-umbar. Tapi Yesus memberi contoh melalui kehidupan sehari-hari. Dan justru orang lebih yakin sama dia, lebih banyak yang mengikuti dia. Itulah yang dilakukan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang sikap yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia mendapatkan pujian sekaligus penolakan. Nah, seperti biasa ada pertanyaan untuk kita semua, baik Bapak Ibu yang menghadiri kebaktian onsite maupun Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian melalui online. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan, apa reaksi ketika mendapat penghormatan atau pujian? Reaksi Bapak Ibu seperti apa sih biasanya? Ada yang mesem-mesem, ada yang salah tingkah gitu kan? Ada yang biasa aja enggak, ini biasa. Biasa bagi-bagi gini biasa. Nah, ada yang salah tingkah, ada yang biasanya reaksi Bapak Ibu kalau dapat pujian tuh gimana Bapak Ibu? Nah, lalu kalau Bapak Ibu mendapat penolakan, apa sikap Bapak Ibu? Gimana caranya Bapak Ibu menyikapi penolakan? Mari sama-sama sharingkan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu
yang sudah langsung menjapri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga di minggu sengsara, minggu palem ini kita dapat merenungkan sikap apa yang harus kita miliki ketika mendapat pujian dan penolakan. Dan Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup dan berpengharapan di dalamnya. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Pada Jumat 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu mengendalikan diri kami, agar kami mampu menyikapi pujian dan penolakan dengan bijak. Tolonglah kami agar kami dapat selalu mengarahkan hati kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam pekan ini kami ingin memohon pertolongan serta penyertaan-Mu, karena kami ingin mempersiapkan diri Tuhan, menyambut keselamatan dari Engkau. Dan kami ingin mempersiapkan diri kami untuk menghayati pengorbanan yang Kau lakukan di kayu salib. Tolonglah kami Tuhan, di masa pandemi ini, terutama untuk bangsa ini, kiranya Engkau berkati bangsa ini agar dapat segera pulih. Engkau berkati proses distribusi vaksin agar dapat berlangsung dengan baik dan semua orang mendapatkan vaksin. Engkau juga yang menolong para tenaga kesehatan, petugas keamanan, dan Engkau yang menolong para pasien yang saat ini masih berjuang untuk bertahan hidup di dalam ruang isolasi. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Berkatilah gereja ini agar dapat menjadi gereja yang penuh dengan cinta kasih, menjadi gereja yang menghayati arti dari pengorbanan, menghayati gereja, dan dapat menghayati apa arti dari sebuah kebaikan, sebuah ketulusan. Berkatilah kami Tuhan, ingatkan kami untuk kami dapat ikut terlibat dalam karya-Mu, melalui pelayanan, melalui kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan, untuk setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang tengah berduka karena ditinggalkan orang yang dicintai. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang tengah merindukan cinta kasih di dalam keluarganya. Kami ingin berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, tengah dalam pergumulan, tengah dalam kesedihan. Kami percaya Engkau selalu hadir
dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam pergumulan kami. Tolonglah kami Tuhan, karena kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nats persembahan pada minggu kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Obaja pada minggu malam ini. Kuatkan kami untuk menguasai diri kami di dalam menghadapi pujian dan kesalahan dan cobaan. Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan kami selama 1 minggu ini. Sebagian dari persembahan yang telah Engkau berikan, kami persembahkan kepadamu, kiranya Engkau sucikan dan berkati sehingga berguna bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat para majelis yang mengelola persembahan ini beri hikmat sehingga dapat mengelola dengan baik. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini telah selesai. Tapi tugas dan pelayanan kita baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa kendalikan diri, jangan lupa merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Thank you.